Baik, sekarang kita jumpa lagi eh, dengan mata kuliah kita, baik struktur kayu maupun struktur beton. Kali ini saya gabungkan karena materinya hampir sama, yaitu tentang pembebanan. Nah, kenapa ini khusus materinya? Jadi begini, saya di dalam melakukan asistensi, di dalam membaca atau memeriksa tugas yang kalian kirimkan, itu banyak sekali mendapat pertanyaan atau saya melihat banyak kesalahan atau ketidaksesuaian saat kalian semua merancang pembebanan pada portal. Nah, pembebanan kita ini yang saya bantu ajarkan ini adalah bagaimana kita membangun logika kita tentang pembebanan yang ada pada sebuah portal. Maka itu untuk mempercepat proses kalian menyelesaikan tugas, maka ini tolong diperhatikan dengan sangat. Kemudian coba kalian bikin yang baik gitu ya, sehingga progres perhitungannya bisa berlangsung dengan cepat. Ya, sekarang kita mulai. Jadi ini sebuah pembebanan. Nah, kalau kita mulai pembebanan ini, kalau kita punya suatu tempat atau katakanlah ini sebuah portal, di mana portal itu terdiri dari ini gitu misalnya. Nah, ini ya. Ini semua punya, ini A1, 2, 3, 4. Kemudian kita di sini juga punya jarak. Ini asnya A, B, C, dan D. Maka sekarang bangunan ini memiliki portal tuh ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau kita sebut sini dua arah, kita biar sepakat biar mudah nanti ya. Ini adalah X dan di sini Y. Maka di sini X dan Y memiliki 4 portal. Sama-sama memiliki 4 portal. Sekarang kita lihat pembebanannya. Apa arti pembebanan? Pembebanan itu seolah-olah adalah bagaimana portal ini memikul beban gitu ya. Sekarang kalau kita perhatikan portal 1 ini, A1 ini, tentu bebannya tidak sebanyak yang lain ya. Beda dengan AS2 dan AS3. Maka di sini tipikal, kalau kita lihat, itu A1 ini akan sama dengan AS4. Kalau kita menggunakan tributary area, misalkan ini menggunakan yang pertama ya. Maka kita lihat pembebanannya baginya seperti apa. Nah, maka portal 1 akan menerima beban itu saja. Jadi bagian yang diarsir ini adalah bagian yang ditahan oleh portal 1. Sekarang kita lihat bagaimana dengan portal 2. Nah, portal 2 itu sekarang kita bikin. Nah, ini adalah bagian yang ditahan oleh portal 2. Nah, itu ya. Hingga sekarang portal 1 sama portal 2 tentunya bebannya berbeda. Nah, sekarang kalau saya keluarkan sekarang supaya untuk memberikan gambaran yang lebih mudah lagi. Ini saya keluarin dulu deh. Ini portal satunya saya taruh di sini dan portal 2-nya saya taruh di situ gitu ya. Sekarang kita lihat, saya gambarkan dengan skala yang agak kecil ya. Nah, maka ini adalah beban dari portal 1. Ini portal 1 merujuk kepada nomor di sini ya. Sedangkan bagaimana dengan portal 2? Portal 2 itu bebannya sekarang ada di sini. Nah, inilah wilayah yang dipikul oleh portal 2. Nah, itu ya. Jadi, semua yang ada di sini itu dipikul. Kemudian pertanyaan kamu yang mana? Yang kosong ini siapa yang memikul? Makanya misalkan kita bikin, maka yang merah ini itu dipikul oleh, nah gitu ya. Maka dia siapa yang memikul? Maka ini portal A yang akan memikul dia. Gitu juga yang ada di sini. Nah, sekarang kalau ini dilengkapi semuanya, misalnya kita lengkapi ya, supaya clear gitu. Nah,
Sekarang kalian perhatikan bagaimana cara kerja dari portal A dan portal B. Nah, sekarang jika kita ingin tahu sekarang portal A dan portal B, sekarang kalau kita gambar ya, ini saya pindahkan dulu tulisannya. Saya taruh di atas. Nah, sekarang kalau kita lihat portal A dan portal B seperti apa? Sekarang portal A itu kalau kita gambarkan bebannya kayak gimana? Bebannya dia punya 3 buah trapesium. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk portal A. Jadi trapesiumnya ada 3. Nah, gimana dengan portal B? Kalau portal B, dia ada macam-macam. Portal B itu yang pertama dia ada trapesium. Nah, yang kedua dia punya segitiga. Itu ya. Artinya apa? Artinya adalah portal ini masing-masing memikul bebannya sendiri-sendiri. Jadi nggak akan sama dia. Portal A tentunya di sini, portal A dibandingkan dengan portal B tentu lebih ringan bebannya karena dia hanya memikul sedikit. Sedangkan lihat aja nih, sedikit yang dipikul oleh A, lebih banyak dipikul oleh B. Demikian juga dengan ini portal 1 dan portal 2. Ini. Nah, gitu ya. Inginkan juga portal 1 dibanding portal 2. Portal 1 tentu lebih ringan daripada portal 2 untuk memikul bebannya. Nah, sekarang ini artinya ini kita membagi acara dengan tributary area. Coba sekarang kita ada teman yang lain lagi yang membagi area itu tidak berdasarkan tributary, tapi dia membagi bagian-bagian dari portal itu sama rata. Jadi sekarang kita lihat yang seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat portalnya kembali lagi ya, balik ke awal. Tadi kita sudah bagi dengan tributary area. Sekarang kita bukan dengan tributary area, tetapi dengan pembagian saya sebutnya bidang aja ya, bidang lantai. Nah, sekarang kita lihat untuk arah X dan Y gimana pembagiannya. Ini kita bagi aja gampangnya gini. As A itu pasti memikul sedikit. Nah, maka dia akan memikul di sini. Ini adalah pembagiannya. Nah, hanya dibagi begini saja. Jadi mana ya? Ini. Yang A itu mikul ini. Hanya itu aja. Yang B itu, portal B, dia akan memikul dua-duanya. Saya kasih garis miring ya. Nah, ini adalah yang dipikul oleh B. Berapa ukurannya? Maka di sini ukurannya menjadi tidak sama besarnya ini. Nah, ini tidak sama. Jadi di sini ada ukuran A, di sini ada ukuran B, sehingga tidak sama. Tapi sudah paham ya, bahwa portal A itu cuma yang kecil itu aja. Portal B ini akan +2. Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana untuk yang arah Y? Ini tadi arah X, sekarang arah Y. Sekarang kita lihat. Maka dia akan bagi di sini. Dia akan bagi di sini. Nah, ini portal 1, ini akan memikul separuh ini aja. Ya. Kemudian ini portal 2-nya, baru dia pikul di sini. Nah, itu. Jadi, kalau kita gambarkan sekarang, kita lepas gitu ya. Sekarang kita gambar dulu yang mana nih? Portal A, boleh. Portal A, kemudian kita lihat portal B. Bagaimana dengan ini portal A, ini portal B. Sekarang kita lihat A, kita lihat B, sekarang kita beri pakai warna biru saja. Nah, hingga portal A itu cuma ini aja. Nah, dia sama gitu ya. Kita pukul dianggap sama aja gitu ya, supaya lebih gampang kalau ini berbeda.
Nah, bagaimana dengan portal B? Kalau portal B itu jadinya gini. Nah, karena dia tidak sama yang dipikul. Gitu. Nah, tidak sama. Karena apa? Tidak sama. Karena jarak atau bentang AB tidak sama dengan BC. Itu otomatis di sini menjadi tidak sama, gitu ya. Nah, ini yang harus tetap diingat. Kemudian bagaimana dengan portal 1 dan portal 2? Nah, portal 1 dan portal 2 kita lihat. Itu mirip aja dengan di sana. Jadi kalau portal 1 dia ada di sini. Itu wilayah bebannya dia. Gimana dengan portal 2? Tentunya sekarang karena ini sama besar, jaraknya di sini sama, maka ini juga sama. Nah, inilah areal yang ditahan oleh portal 2. Nah, ini sama kalau kita lihat, jarak A sama dengan jarak B. Jadi jarak 1,2 sama dengan 2,3. Sehingga pembagiannya ini separuh juga. Sehingga menjadi dia sama besar. Hati-hati ya, yang portal 1 segini sama besar. Yang portal A kecil, yang B tidak sama besar. Nah, ini sudah, sampai sini harusnya sudah jelas. Kalian boleh memilih di antara mau pakai yang mana portalnya, gitu ya. Mau bagi cara-cara yang seperti apa, silahkan. Apakah dengan tadi yang pertama tributary area, atau yang kita sebut dengan pembagian bidang lantai. Ini semua terserah. Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya saya benarkan, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat, kalau sudah paham ini, sekarang kita lihat sebetulnya apa sih yang berpengaruh pada pembagian ini sebetulnya? Apakah denah lantai 1 atau denah lantai 2? Nah, ternyata yang berfungsi itu adalah posisi dari balok yang ada di lantai 2. Baik ya, sekarang kita gambarkan yang baru lagi. Saya bangun bagaimana logika kita. Kita lihat, misalkan kita punya sebuah denah balok lantai 2, gitu ya. Kalau sekarang kita punya denah seperti ini, ya, ini denah apa yang dipakai? Ini yang lebih bagus itu menggunakan denah atau detail penulangan plat lantai. Atau kalau nggak punya detail ini harus pakai detail balok. Nah, itu ya. Jadi bukan cuma denah, tapi yang lebih penting tuh kalau bisa pakai detail penulangan. Terutama kalau ada yang menceritakan tentang balok. Nah, sekarang kita lihat denah ini. Denah ini sama ya, kiri dan kanan, sehingga sebelah sini apa nih? Kiri ya. Kiri atau kanan? Kanan jadinya ya. Kalau kalian lihat yang sini separuh ini adalah khusus saya tributary. Nanti kita lihat kalau pembagian bidang di sisi satunya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu denahnya. Di sini ada kolom, bentuknya sudah pasti kalian gampang. Kolom yang kotak itu kolom. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah balok anak, ya. BA sama dengan balok anak. Sedangkan BI balok induk. Nah, balok induk dan balok anak. Nah, cirinya gimana? Cirinya balok anak itu dia tidak bertumpu pada kolom, tapi dia bertumpu di balok. Jadi balok dengan balok. Kalau balok induk itu umumnya atau yang diupayakan harus sebaiknya begitu ya. Dia bertumpu dari kolom ke kolom, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau membagi dengan tributary area pada portal yang mana nih? Kita sebut dengan ini portalnya, portal A, B, kemudian ini C dan D ya. Satu sisi aja kita bahas, kita nggak bahas semuanya ya biar nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita lihat yang bagaimana kalau kita mau bahas yang tributary pada portal A. Maka pada portal A dia jadinya begini. Nah, katakanlah ini seperti itu gitu ya. Nah, inilah yang terjadi sebetulnya pada portal A. Portal A itu ini. Nah,
gitu portal A. Artinya balok ini tuh sebetulnya yang segitiga-segitiga kecil yang nahan. Cuman ini yang perlu hati-hati di portal A ini ada balok anak, ini ada balok anak. Dan balok anak itu bertumpu di balok induk sekali lagi. Lah karena itu dia juga memikul ini. Nah, balok anaknya mikul ini. Ya. Balok anaknya mikul ini. Nah, sehingga yang merah itu sekarang kita jadikan beban terpusat hingga dia menjadi ini. Jadi beban P. Nah, sehingga sekarang portalmu itu akan menerima beban P di sini. Menjadi beban terpusat. P seperti itu. Nah, gimana dengan portal B? Portal B ya mirip-mirip aja gitu kan. Kalau portal B kita bagi sekarang. Ini portal B. Nah, di situ ada balok anak ya. Sebentar, maaf. Maka portal B jadi gini. Nah, itu jadi portal B-nya ada di sana. Ini yang dipikul oleh hingga portal B ini akan punya balok anak. Balok anak yang di bentang AB dan balok anak yang di BC gitu ya. Sekarang kita lihat gimana portal A dan portal B. Sekarang kita lihat portal A. Saya gambar gini aja karena kalian terbiasa pakai yang ini. Kecil aja kali ya. Supaya cukup karena pakai papan kecil ini. Nah, kan seperti itu ya, portal A. Nah, portal B juga sama sebetulnya. Nah, itu ya. Portal A, portal B ini jaraknya sama semua kalau dilihat ya. Nah, sekarang seperti apa sih portal A itu bebannya? Nah, portal A, dia ini ada di lantai 2. Lantai 2, maka dia ada di lantai 2 ya. Maka sekarang portal A itu bebannya 1, 2, 3. Oh, ini kelebihan kolomnya. Nah, seperti itu aja. Oke. Nah, ini asnya biar lengkap ya. Ini A1, A2, A3. Maka di sini ada 1, 2, dan 3. Ini juga 1 dan 3. Nah, sekarang kita lihat membaginya berdasarkan apa? Tributari ya. Ini nanti aja. Nah, ini kita pakai tributari. Sekarang kita lihat A-nya itu 2, maka dia di sini 2. Kemudian di sini 2 lagi. Nah, begitu. Tetapi di antara 2 ini ada balok anak 1 dan 2. Maka di sini ada P. Di sini juga ada P. Itu ya. Jadi kalian harus sudah jelas ini. Ini ada. Nah, itu. Gimana dengan yang portal B sekarang? Portal B sekarang dilihat. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat portal B. Warna biru ya. Nah, portal B itu P-nya ada 2 nih, balok anaknya ada 2. Maka dia, ini kan gambar idealisasi aja ya. Nanti semuanya harus ada dari atas ya, gravitasi ya. Jangan ikut gambar saya ini cuman biar kamu gampang. Kalau nggak dijelasin ntar takutnya nggak bisa. Nah, sehingga portal B itu punya P di sini, punya P di sini, juga punya P di sini. P-nya P di situ, gitu ya. Kenapa? Ini P-nya 1 nih. P yang di sana P, ini juga P. Ini P, ini juga P. Maka dia bedanya portal 1 sama portal A dan portal B, ini bedanya. Nah, sekarang kita teruskan. Kamu sekarang hitung
ini bakal seperti apa sih gitu. Ini baru yang disebut dengan denah pembebanan gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat jadinya ini bakal seperti apa. Nah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat setelah kamu hitung, ini masuk ke tahap apa? Tahap perhitungan. Masuk ke tahap perhitungan. Nah, tahap perhitungan. Tahap perhitungannya jadinya gimana? Ini jadinya gini. Nah, kemudian ini juga sama, tapi ini 2 kali. Maka dia akan lebih besar. Ya, kenapa dia lebih besar? Karena dia 2 kali. Ini hanya 1 kali, gitu ya. Kemudian P-nya juga ini P. Ini P. Nah, itulah yang harus kalian hitung. Nah, jadi ini jadinya akan jadi seperti itu. Kalau udah jadi kayak gini, baru bisa dihitung mekanika teknik alias atau analisis struktur. Kalau belum seperti itu, masih dalam bentuk seperti ini, tidak bisa dihitung manual. Harus ngitungnya menggunakan komputer. Kenapa? Kamu nggak diajarin yang kecil-kecil ini, susah gitu ya. Nah, kalian dihitung ini dengan cara manual saja. Kalau udah dapat seperti ini, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi baru kita menggunakan apa? Tributary area. Yang satunya nanti kita jelasin setelah tributary area selesai. Jadi kita fokus ke tributary dulu, kita selesaikan. Baik, sekarang ini akan saya bersihkan. Terus kita lihat sekarang metode berikutnya setelah ini tadi selesai. Ini setelah selesaikan. Sekarang kita lihat bagaimana caranya mentransform dari ini ke sini, gitu ya. Baik, sekarang saya bersihkan dulu papannya. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kita mentransform. Nah, ini sama logika-logika yang kita perlukan. Sekarang lihat ya. Ini segitiga cuma 1. Ini trapesiumnya ada 2. Ini ada 1 trapesium, tetapi di sini ada lubang tangga. Ya, ingat banyak kasus seperti ini. Sehingga tangga nggak kita. Terus nanti dia akan kita idealisasi seperti apa. Nah, lihat garis merahnya ya, sekarang saya bikin. Maka yang segitiga itu dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi di sini. Nah, gitu. Kemudian ini akan jadi gimana? Dia akan jadi mepet di sini. Nah, ini dia. Ya, yang tangga gimana? Kamu nggak akan bisa nyelesain yang kayak gini. Maka saya suruh selesaikan dia cara seperti ini. Nah, ini dijadikan penuh gini. Nah, sehingga kalau saya pindahkan sekarang ke sana, ke sini, ini ada hasilnya. Terus yang di tengah, ini tentunya besar. Nah, yang ini kecil, hampir sama. Kenapa? Karena separuh ya, kosong dia dianggap sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan QU dan QU. Nah, kalau QU-nya kita kasih nomor, ini QU1, QU2, dan QU3, maka QU1 tidak sama dengan QU2, tidak sama dengan QU3. Itu yang nyebabin tidak bisa dipotong sama semuanya, gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa kok tidak sama? Ini kan pembagiannya nggak sama. Bahkan kalau dia punya segitiga sebelahnya juga segitiga, ini juga bisa nggak sama. Kenapa? Karena bidang luas yang ditahan tadi itu nggak sama. Yang sini kecil, yang sana besar nahannya. Tentunya Q-nya akan lebih besar yang di tempat yang lebih luas ditahan. Gitu ya. Ini logika-logika sederhana yang nggak pernah kamu pakai itu dari kemarin itu. Nah, inilah makanya harus kamu coba pikirin. Hingga QU-nya ini nggak sama sekarang, QU1. Bukan QU-nya sama sepanjang bentang gitu ya. Bukan ini kemudian menjadi
ini salah ini, gitu loh. Otomatis ini kan menjadi beda-beda. Otomatis akan dapat momen yang berbeda-beda untuk setiap bentang, gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Sudah saya rasa ya. Nah, sekarang kalau ini sudah diketahui, sekarang kita lihat. Kita ini dari tadi baru ngomong di lantai 2. Bagaimana dengan di lantai ini kan ini kalau kita sebut sebagai ring balok. Nah, ini kita sebut dengan balok lantai 2. Ini kita sebut dengan slope, gitu ya. Nah, sama nggak ring balok lantai 2 dengan slope? Tentunya beda. Kok beda gitu? Nah, tanya lagi. Ring balok ada platnya nggak? Belum tentu. Tapi dia punya talang. Kemungkinan dia punya talang beton. Jadi beban. Lantai 2 udah penuh plat semuanya. Maka bebannya pasti besar. Gimana dengan slope? Slope nggak ada lantainya. Cuman balok sendirian. Nah, ini berarti bebannya paling kecil, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita kembangkan sebuah logika. Kita akan melihat ring balok lantai dan balok slope ya sekarang. Misalnya gini. Misalnya rumah itu kalau kita lihat potongan. Nah, itu ya, kalau kita lihat ini kan ke sana. Saya potong dia begini. Nah, ini tadi nih 2, 4, 3. Nah, sekarang saya kasih balok ke sini. Saya kasih nama as A. Nggak usah lah pakai nama ya. Sekarang kita lihat ini as A, as B, as C. Sekarang saya mau potong sini. Nah, saya ingin lihat ini ya, kalau ini kita sebut dengan portal 1, 2, 3, 4. Maka dia akan muncul berapa? As berapa? As 3. Maka sekarang potongan AA gitu misalnya ya. Sekarang saya potong, berarti kan kolomnya 3. Hanya seperti ini. Nah, ternyata di sini dia punya sebuah talang. Itu misalkan talangnya. Maka tentunya ini jadi beban kepada siapa? Karena dia akan ada di sini. Dia akan ada di sini. Dia akan ada di sini. Nah, maka ring balok ini ring. Ini balok lantai 2. Ini slope. Nah, maka ring balok terbebani. Terbebani oleh apa? Maka di sini dia ada bebannya. Maka ring balok kalau kita lihat ini besarnya sama semua, maka dia akan punya beban. Nah, beban ya. Ini jadi Q. Tadi ini punyanya di sini. Ini juga punyanya seseorang yang punya nih. Ini kita sebut sebagai QU4 dari talang beton. Nah, udah ya. Jadi yang punya talang beton tuh terbebani gitu. Lalu slope-nya karena nggak ada, nah slope-nya kita biarkan. Nah, slope nanti ya. Sekarang ring balok dulu. Ring balok terbebani. Jika kemudian di sini ada kuda-kuda. Ada kuda-kuda gitu. Maka kuda-kuda ini kan punya reaksi perletakan. Maka sistem kuda-kuda ini dia punya RA dan RB. Dia numpang di sini. Ini numpang di sini. Nah, berarti dia akan ada beban dong di sana gitu ya. Maka sekarang ini pada portal A. Maka kalau ini kita adalah portalnya portal A, maka di sini dia akan ada beban P.
gitu ya. Kalau kita lihat sana P, maka di sini kuda-kudanya kita lihat ya. Ini kuda-kuda nomor 1. Kita pakai gewelan aja ya. Kuda-kuda nomor 1. Kuda-kuda. Terus dia pakai per jarak ini berapa nih? 8, 6, 9 per jarak 3 meter ya. Kuda-kuda. Kemudian ini kuda-kuda. Nah, sekarang diperhatiin. Ini menarik sekali. Ini tanya kolom. Nah, sekarang diperhatikan. Jarak antar kuda-kuda ini sekarang 3 meter. Nah, berarti portal ini terbebani kuda-kuda, portal ini juga terbebani kuda-kuda. Ini sekarang kita lihat, andaikan ini adalah portal A, maka dia ada kuda-kudanya. Di sini ada P ini, kemudian di sini ada. Ini menjadi P1, P2, P3 dan P4. Sekarang kita lihat P2-nya. Ini ada P2. Nah, kemudian ada P3 dan ada P4. Nah, P4. Jadi sekarang di sini Q1, Q2, Q3. Sekarang kita lihat P1, P2, P3, P4 dari perletakan kuda. Nah, sekarang Q1, 2, Q3 dari apa? Nah, dari yang di atas ini ya. Ini Q4 ya, ini Q4 ternyata. Q4 itu berat sendiri balok ditambah berat sendiri talang. Nah, itu dia asal bebannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kalau ini kan udah jelas nih. QU1, QU2 dan QU3 itu asalnya dari apa? Dari berat sendiri balok tambah pelat. Nah, baik beban mati maupun beban hidup. Ingat ya, QU sama dengan 1,2 Q dead load ditambah 1,6 Q live load. Ini saya sudah nulisnya QU. Ini juga harusnya PU. PU, 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 PU. Nah, itu ya semuanya U yang sudah dihitung berdasarkan beban mati dan beban hidup. Nah, ini harapannya sudah jelas. Sekarang slope. Slope-nya mau apa? Slope mau dikerjain nggak? Kerjain, nggak apa-apa. Boleh. Sekarang slope-nya, misalnya dia frame. Nah, misalkan masuk ke dalam sebuah sistem struktur, karena dia tidak ada pelat lantainya di sana, maka bebannya slope ini paling kecil. Ini Q5. Maka QU5 itu adalah berat sendiri kalau slope. Nah, kecil sekali, gitu ya. Nah, oleh karena itu, nanti kalau yang ini kalau kita menganggap balok slope ini adalah bagian dari struktur, maka kalau seperti ini nanti Anda analisis strukturnya itu sampai sini. Nah, itu ya. Kalau bagi yang menyatakan slope itu sebagai sebuah pengikat saja, pemegang struktur, maka analisisnya dia mendekati slope. Nah, ini khusus buat yang struktur beton. Kalau struktur kayu enggak ya. Struktur kayu paling enggak dia tahu yang ring balok ada bebannya apa enggak. Lantai 2 juga harus tahu ada bebannya. Khususnya di lantai 2 ya. Kalau ring baloknya untuk, nah ini sekarang. Ini ada talang. Ini jangan disebut dengan pelat atap.
Nah, ini hati-hati plat atap. Kalau di struktur kayu, belum tentu dia sanggup pakai plat atap, apalagi bahannya beton. Karena dia pasti sangat berat, gitu loh. Dan kalau dia sudah sangat berat, maka di struktur kayu, itu jarang sekali kita menggunakan struktur yang ada talangnya seperti ini. Yang paling banyak di struktur beton dan di struktur baja. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan bagi mahasiswa yang mengerjakan struktur kayu untuk memberikan plat atap. Tapi beda lagi dengan yang beton dan baja. Itu dia harus bisa menggunakan plat atap gitu ya. Nah, disitulah letak bedanya. Baik, itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas yang sederhana nih, pembagian bidang lantai ya. Jadi kita bagi sama rata. Kalau sekarang saya mau analisis portal yang A, maka bebannya yang A mana sih? Beban yang A itu ini. Nah, kita bagi dua. Gitu. Kalau dia lebarnya 2 meter, maka ini 1 meter. Karena kita akan membagi dia sama rata. Maka portal A-nya di sana saja. Kalau sekarang portal A saya gambar, portal A ini. Itu misalnya 321 yang di sana, maka bebannya itu sama. Bebannya itu sama. Nah, itu. Apalagi kalau ini jaraknya juga sama. Ini misalnya gini. Jaraknya 3, 3. 3, 3. Nah, itu QU-nya pasti sama. Ini QU. Maka ini kalau kita sebut QU1, ini QU2, maka QU1 akan sama dengan QU2. Gitu ya. Karena kita membagi dia sama besar. Gitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh bentangnya ini. Katakanlah misalnya ini bentangnya biarkan dahulu 3 ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kalau kita lihat, kalau kita ambil sekarang contoh yang lain, misalnya gini, yang agak di sana udah, mungkin yang di sini ya. Kita ambil portal 1. Sekarang kita lihat portal. Jika kita sekarang portal 1. Portal 1 itu ada teras ya di depannya ya. Sekarang kita lihat portal 1. Nah, ini A, B, C, D. 2, A, 3. Nah, sekarang kita lihat portal 1 nih, yang ada di sini. Bebannya portal 1 mana sih? Nah, ini balok anak ini kan membagi balok induk menjadi 2. Dia, maka dia dimasukkan sekalian. Ini bebannya dia. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lihat gimana bebannya di sana. Ini menjadi 1,5, 1,5. Maka bebannya dia untuk yang di portal 1 ini ditambah yang di bawah sini. Ambil seluruhnya, karena ini seluruhnya dipikul oleh portal 1. Nah, ini kemudian kalian idealisasi. Idealisasinya menjadi seperti apa? Yang penting di idealisasinya yang ada yang kecil ini. Maka dia pasti jadinya gimana? Nah, dia akan jadi nah, itu ya. Ini menjadi QU. Sekarang lihat. Ini kalau tadi ini kita sebut QU3, maka ini semuanya QU3. Ini juga pasti QU3. Ini juga pasti QU3.
Nah, yang di bawah ini adalah QU4. Maka di sini ini pasti QU3, ini QU3, ini QU3 plus QU4 gitu ya. Nah, inilah menyebabkan dia juga nggak sama akhirnya. Nah, ini semua harus sudah jelas. Sekarang kita lihat untuk mentransformasi ke dalam bentuk QU yang terakhir. Kalau di sini yang kotak ini dia gampang. Kalau kita pakai tributari, kalau saya gambar di sini, maka ini harus perbandingan luas dulu. Ini sama dengan itu. Ini udah pada tahu nih caranya ngitung. Nggak saya jelasin lagi. Ini tributari area. Saya kasih tanda panah di atas sana. Tapi kalau pakai bidang lantai yang sudah kotak ini, ya nggak perlu ditransfer lagi. Karena dia sudah bentuknya, ini sudah bentuknya apa? Ini sudah kotak nih. Ini sudah segi 4 gitu ya. Kalau tributari area, dia bisa trapesium, bisa segi 3. Nah, maka dia harus ditransform ke dalam bentuk segi 4. Itu problemnya gitu loh. Makanya kalau Anda yang sampai belum ngerti juga ya repot juga sebetulnya. Nah, karena kembali lagi ke sini, sekarang diperhatiin di portal 1 ini ya. Ternyata ada balok anak, Maka di sini ada P. Ada P dari balok anak, Yang portal ini ada balok, ini balok anak. Ini ada kalau anak, maka dia di sini ada P, ada P, di sini juga ada P, di sini ada P, itu ya. Dan tidak perlu khawatir. Ini kalau saya lepas ya, kalau saya lepas kan jadi gini. Ini baloknya. Nah, kemudian ada P. Nah, kalau ini sendirol gitu aja, boleh aja atau apa. Kalau ini jepit-jepit, ini bisa nggak dicari bidang momennya? Ya pasti bisa gitu loh, nggak mungkin nggak bisa. Jadi jangan khawatir bagaimana caranya mendapatkan bidang momen walaupun ada nilai P-nya. Walaupun P-nya juga tidak sama besar, walaupun P-nya juga jaraknya nggak ada yang sama. Ini pasti semua bisa dikerjain gitu ya. Cuman kita nggak boleh nyerah gitu. Yang pertama paling cepat ya cari dulu di Google gitu. Banyak informasi di sana, baru pilih-pilih nantinya gitu ya. Nah, ini jadi saya harap penjelasan ini semua bisa diketahui sebelum kita masuk ke perhitungan mekanika teknik. Jadi inilah saya cukupkan untuk penjelasan saya lebih detail lagi mengenai pembebanan pada portal, baik itu untuk mahasiswa semester 4 diploma 3 yang sedang mengerjakan struktur kayu maupun kepada mahasiswa diploma 4 struktur beton yang juga sedang mengerjakan tugas struktur beton, dan polanya hampir sama, cuman yang satu bahannya beton, yang satu bahannya struktur kayu, tapi beda bebannya ya, di dalam menghitung beda, di dalam mencari pembebanannya sama. Cuman yang perlu diingat lagi bahwa kalau struktur kayu itu tidak sefleksibel dibandingkan struktur beton. Kalau beton kamu bisa bikin plat atap, atapnya beton, gentengnya kecil, nah, boleh. Tapi kalau struktur kayu yang hampir nggak mungkin, kita bikinnya ya pasti genteng semuanya, pasti atap full, gitu ya. Nggak ada talang beton keliling, nggak ada, plat beton juga nggak ada. Jadi semuanya benar-benar ditutup oleh kayu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuat mengerti, menggunakan logika, ini bermain-main pada logika saja sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi bahwa bagaimana kita mentransformasi balok anak dan lantai yang di sana menjadi beban titik, menjadi beban P, udah saya berikan dalam bentuk PDF ya. Itu nanti dibuka lagi, digabungkan ini semua dengan penjelasan yang tadi, sehingga mampu menyelesaikan persoalan pembebanan pada portal. Itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada materi yang berikutnya.